Kita mulai kuliah termodinamika fundamental lanjut ini untuk program S2. Kita sampai pada video yang kedua. Kalau pada video pertama kita bahas teori dasar keseimbangan keseimbangan fasa, maka kita pada video kedua dan seterusnya nanti akan membahas komputasi untuk kasus-kasus keseimbangan fasa dengan memanfaatkan teori-teori dasar termodinamika yang telah kita review di video 1 dan telah kita pelajari di kelas termofundamental sebelumnya di semester yang lalu. Oke, kita akan bahas sejumlah kasus dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, yaitu kalau cairan yang pertama adalah cairannya ideal, gasnya juga ideal. Kemudian cairannya non ideal, gasnya ideal masih. Kemudian nomor 3, cairannya ideal tapi gasnya ganti yang non ideal. Yang keempat nanti cairannya non ideal, gasnya juga non ideal, jadi real system ya. Ini yang dari sederhana makin sulit, makin rumit. Sekarang kita mulai dengan cairannya ideal, gasnya ideal. Ada 8 kasus yang kita bahas, yaitu bubble point temperature atau suhu didih, bubble point pressure atau tekanan didih, dew point temperature. Dew point temperature adalah suhu embun. Kalau dew point pressure biasanya suhu tekanan embun ya. Lalu partial vaporization, partial condensation, adiabatic flash dan non adiabatic flash. Ini juga urut dari yang sederhana ke makin complicated ya. Kita mulai dengan kasus yang paling sederhana, bubble point temperature untuk cairan ideal, gas ideal. Jadi, campuran cairan yang terdiri atas C3, C4, C5, C6 dengan komposisi X1, X2, X3, X4 dinaikkan suhunya atau T-nya pada tekanan tetap P sama dengan 3 atmosfer. Cairan dan uap dianggap ideal. Ingin dicari suhu saat cairan mulai mendidih. Dan juga sekaligus diminta nanti akan terhitung sekaligus komposisi uapnya ini. Jadi diketahui X1, X2, X3, X4 komposisi cairan, tekanannya 3 atmosfer, T-nya nggak tahu, sampai pas cairannya akan siap mendidih atau pas mendidih ya. Persamaan keseimbangan fasa uap cair ini 125 kemarin sudah kita review. Gamma I XI PI 0 kemudian CI YI P. Nah, karena cairan ideal dan uap ideal maka gamma I1 CI sama dengan 1 juga. Sehingga diperoleh XI PI 0 sama dengan YI P. Ini adalah hukum Raoult-Dalton. Atau bisa kita tulis YI sama dengan XI kali PI 0 per P. Jadi ini untuk berbagai komponen, jadi Y1, Y2, Y3, Y4 rumusnya sama. Cuman X-nya diganti X1, X2, X3, X4 dan P10, P20, P30, P40. Ada 4 persamaan. Kemudian P10, P20, P30 itu tekanan uap murni, itu kita dekati dengan persamaan Antoine. Log PI 0 sama dengan A min B per T plus C. Atau PI 0 sama dengan 10 pangkat yang luas kanan ini. Karena ini log, anti-log adalah 10 pangkat. Ini ada 4 lagi. Jadi kita 4 ada 8 persamaan. Ada lagi satu persamaan, Y1, Y2, Y3, Y4 kalau dijumlah harus sama dengan 1. Jadi kita punya 9 persamaan. Kita punya P, X1, X2, X3, X4, dicari T, Y1, Y2, Y3, Y4, dan P10, P20, P30, P40, ini tidak diketahui. Jadi ada 9 persamaan dengan 9 unknowns, sehingga persamaan dapat diselesaikan. Nah, sebelum kita kerjakan, kita perlu ingat bahwa rasio atau perbandingan P10 per P itu adalah K1, P20 per P adalah K2, sering disebut
K, harga K untuk hidrokarbon, atau K kesetimbangan fasa uap cair, yaitu KI sama dengan PI0 per P. Ingat di kuliah termo sebelumnya ya. Jadi bisa ditulis YI sama dengan KI kali XI ya, karena KI-nya adalah PI0 per P ini. Oke. Algoritmanya trial T, hitung P10, P20 dan seterusnya. Hitung Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian cek apakah Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 sama dengan 1. Jika ya, selesai. Kalau tidak, kembali langkah 1, yaitu trial T ya. Kita coba hitung. Ini saya diketahuinya, tadi saya tulis di sini, sudah saya siapkan. Di P3 atmosfer, T-nya trial. Trial berapa? Berapa nggak tahu, 23 derajat Celcius misalnya. Ini komposisinya ada, kita beri desimal lebih banyak supaya lebih cantik saja. Ini ABC-nya adalah konstanta Antowin untuk masing-masing komponen. Ini hitungan saya kemarin, saya post saja supaya kita ulangi lagi. Lalu KI ini sama dengan apa? KI adalah sama dengan PI0 per P. Ya. YI sama dengan apa? Sama ya tadi. YI sama dengan KI kali XI. Ya. Sekarang kita tinggal straightforward saja. Jadi trial T sudah ini 23. Kita hitung PI0. Apa tadi? 10 pangkat kurung buka A min B per T. T-nya adalah ini 23 D5. Tapi harus ada dolarnya karena ini fixed position. Fixed value ya. Tidak geser-geser. Plus C-nya. Kurung tutup 2 kali. Enter. Ini adalah P10. Yang lain kita hitung, tinggal tarik aja, nggak usah ngetik lagi. Desimalnya supaya disamakan, kita biar rapi saja. 2 angka. Ini PI0 dalam milimeter lagi. Kita ubah ke atmosfer, karena diketahuinya atmosfer. Jadi, PI0 atmosfer sama dengan PI0 milimeter lagi. Bagi misalnya 760. Satu atmosfer 760 milimeter lagi. Untuk komponen 1, komponen lainnya tinggal kita tarik saja. Desimalnya mungkin ya 5 desimal saja. Kemudian KI-nya P0 dibagi P. Nah, ini harus pakai dolar juga. Nah, itu nilainya tetap. Dolar, enter. Kita hitung untuk komponen lain. Kemudian kita hitung Y-nya. Jadi sama dengan KI kali XI. Yap. Kita hitung yang lain. Lalu kita cari sigma YI. Formula Excel-nya auto sum. Desimalnya kita kurangi saja lah 5 angka di belakang koma. Ya. Ini harganya harus 1. Tapi belum. Ya karena trialnya masih belum betul ini. Maka sekarang kita harus trial mengubah-ubah T ini agar supaya sigma ini sama dengan 1. Tapi kalau manual
capek, kita minta bantuan Pak Excel pakai olah data. Ini ada solver. Apa yang akan kita paksa? Ini sigma ini bukan minimum, bukan maksimum, tapi harganya harus tentu. Berapa? Ini harus 1. Jadi value of 1 harus 1. Dengan mengubah apa? Ini T-nya ini 5. Optimal. Nah, sekarang tinggal permintaannya adalah usahakan ini sigma Y sama dengan 1 dengan mengubah D5. Ini bahasa Indonesia. Make unconstrained variable, biarkan bebas saja. Taruh saja centang. Tinggal minta solve. Nah, sudah. Ini sudah 1,6,65. Kita lihat persen yang dulu. Sudah saya kerjakan di buku juga. 26,65. Ya, cocok. Oke, jadi ini sudah betul. 26,65. Ini adalah bubble point temperature. Sekarang kita pindah ke kasus berikutnya. Sekarang berikutnya adalah bubble point pressure. Tadi bubble point temperature, kita mencari suhu. Sekarang kita mencari pressure. Jadi problemnya demikian. Campuran cairan C3, C4, C5, C6 dengan komposisi X1, X2, X3, X4 diketahui, dipanaskan pada tekanan tetap. Jika diinginkan cairan mulai mendidih pada 30 derajat, inginnya titik ID-nya 30, dicari tekanan sistem, P-nya dicari. Tekanan sistem diberikan rendah, sehingga dapat dianggap ideal. Samanya sama dengan tadi. Timbangan uap cair, kemudian cairan ideal, gamanya 1, uap ideal, opsinya 1, lalu XI PI 0, YI sama dengan P, YI kali P. Lalu bisa ditulis YI sama dengan KI kali XI, di mana KI-nya adalah PI 0 per P, sama dengan tadi. KI adalah PI 0 per P, sudah saya tulis, sudah sebutkan tadi. Lalu PI 0 mengikuti Antoine, ini sudah. Lalu harus ada persamaan pula, Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 sama dengan 1. Jadi problemnya diketahui T, X1, X2, X3, X4. Dicari P, Y1, Y2, Y3, Y4, K1, K2, K3, K4, dan P10, P20, P30, P40. Ada 13 unknown, dihitung. 13 bilangan tadi diketahui. Persamanya ada berapa? Ini persamaan 216, ini ada 4. 217 ada 4, jadi 8. Andoinnya ada 4, 12, tambah sigma Y ini 1, jadi 13. Cocok, ya, 13 persamaan dengan 13 bilangan tak diketahui, jadi dapat diselesaikan. Algoritmanya, hitung dulu P10, P20, dan seterusnya karena T-nya sudah tahu. Sekarang trial P. Lalu hitung K1, K2, K3, K4. Lalu hitung Y1, Y2, Y3, Y4. Lalu cek apakah Y1, Y2, Y3, Y4 sama dengan 1. Ya, selesai. Tidak, kembali ke langkah 2. Kita coba. Ini di sheet bubble point pressure. Ini. Ini kita besarkan dikit. Oke. T-nya 30 tadi, dinginnya. P-nya dicari, ini trial. Sudah trial berapa? 2,8. Tahu ini berapa. Ini X-nya, ini kita beri desimal yang lebih banyak. Nah, gini. Ini tidak tahu. Ini hasil hitungan saya tadi. Sekarang kita coba menghitung ini tadi.
diketahui T, hitung yang lain-lain, P-nya dihitung ya. Kita cari dulu tekanan uap. Kita trial P ini ya. Jadi P10 sama dengan 10 pangkat kurung buka A min B per kurung buka T, T-nya ini harus pakai dolar plus C, C-nya ini harus ada kurung tutup 2 kali ya. Yap, ini komponen 1, komponen yang lain dihitung juga sudah. Sekarang jadikan atmosfer, jadi sama dengan milimeter Hg dibagi 760. Untuk yang lain juga desimalnya terlalu banyak, kurangin aja. Kurang ya, sudah satu lagi ya. KI apa tadi? PI 0 bagi P adalah ini yang trial ini harus pakai dolar. Nah ini fixed position, jangan geser-geser. Yap, komponen lain ini kebanyakan desimalnya ya ini aja. Sekarang YI kita hitung. Ini sama dengan KI kali XI. Yap, untuk yang lain desimalnya 5 saja. Ya. Sekarang kita jumlah sigma. Formula sigma. Nah, 1,17 tidak sama dengan 1. Memang ini masih trial P-nya. Sekarang kita minta bantuan Pak Excel untuk mencari yang betul. Trial sampai betul. Solver. Apa tadi? Inginnya ini value-nya. Value-nya harus 1. Dengan mengubah apa? P ini. Yap. Tidak usah dibatasi positif negatif, biar aja. Jadi buatlah I15 sama dengan 1 dengan mengubah D5. Kita minta mengerjakan. Sudah. Ini sudah 1. Hasilnya 3,285 tekanannya. Kita lihat di pekerjaan saya yang dulu di buku 3,285. Ya, oke, cocok ya. Jadi ini sudah betul. Kita save saja. Jadi agar mendidih pada 30 derajat Celcius, tekanan harus dibuat 3,28568 atmosfer. Ini sederhana sekali. Excel itu canggih, cuma kadang-kadang tidak dipakai ilmunya yang canggih-canggih itu. Oke, ini contoh-contoh sederhana. Nanti kita akan bahas yang lebih kompleks. Sekali lagi, komputasi itu butuh studi, pengalaman, dan latihan. Seperti saudara belajar mengendarai sepeda itu tidak bisa tanpa mencoba ya. Hanya membaca buku cara mengendarai sepeda, sudah diuji lulus, suruh naik sepeda mesti tidak bisa. Harus membaca, melihat orang lain membaca atau gimana, dan latihan dan pengalaman supaya canggih ya. Jadi kita akhiri video ini. Sekali lagi, sering-sering berlatih. Ilmu teknik kimia itu harus dilatih. Bukan knowledge by description, knowledge yang bisa diterangkan, tapi knowledge by acquaintance. Knowledge yang bisa dicapai dengan merasakannya sendiri. Hanya bisa dicapai oleh orang yang mengalaminya sendiri. Oke, ini video yang kedua. Nanti kita lihatkan video 3 dengan kasus-kasus yang lebih kompleks. Terima kasih. Kita save dulu tadi. Sudah ya. Oke, enggak apa-apa. Kita stop.